الشفاع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد على الورى رتبة ومفاع يا ربي صل على محمد. Anak-anak muda bernafsu lalu berzina, orang-orang tua makan obat kuat mati di tengah jalan. Siapa yang nanggung dosanya? Yang mengadakan tasyakuran. Bertobatlah, berhentilah. La ta'murun bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Berhentilah membuat mungkar. Yang sudah ngaji jangan lagi buat keyboard tunggal pesta anak. Ting 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 ting. Jatuh bangun aku mengejarnya. Makanya saya berapa kali undangan tidak datang. Sampai hati Ustaz ya, tega Ustaz ya, anak kami waktu mau nikah Ustaz nggak datang. Saya sudah datang. Kenapa Ustaz nggak masuk? Pas saya mau masuk, kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mendengarmu. Daripada saya jatuh, bagus saya pulang. Kenapa Ustaz nggak masuk ke dalam? Saya sudah mau masuk ke dalam, saya lihat dari luar ternyata artisnya pakai rok pendek. Kenapa Ustaz nggak masuk? Selalu saya masuk, mata saya ngelihat, jamaah nggak ngelihat dia, jamaah ngelihat mata saya. Mereka rekam streaming, Ustaz sedang lihat. Ini yang saya pulang. Mengatasnamakan tasyakuran tapi mengantar sesajen ke laut, Pak Ustaz. Jadi manusia, makhluk ini ada dua. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin wan nas. Mana yang lebih tua? Kita apa jin? Jin. Ada jin yang menguasai hutan, ada jin yang menguasai tanah, ada jin yang menguasai laut. Jin yang menguasai tanah itu namanya tukang pakang. Jin yang menguasai laut namanya hantu laut. Itu yang dipanggil, hai hantu segala hantu, setan segala setan, datang. Inilah. Maka kita disuruh meminta ampun kepada Allah. La ilaha illallah. Maka jangan minta kepada setan, kepada hantu. Apa beda setan sama hantu, genderuwo, sundel bolong, susah ngesot, Pak Ustaz? Nama komunitasnya jin. Jin yang baik namanya jin Islam. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin kafir ini lain tempat, lain daerah, lain namanya. Kalau di Eropa namanya Dracula. Kalau di Medan namanya begu ganjang. Ganjang itu tinggi, hantu tinggi. Kalau pendek gundul namanya tuyul. Kalau jin itu mengikuti kita, waktu saya lahir dia ikut, saya makan dia ikut, saya minum saya ikut, saya ke kamar dia ikut, saya tidur dia ikut. Namanya jin korin. Apa namanya? Jin korin yang mengikuti kita kemana-mana. Nanti saya mati, jin korin saya hidup. Jin korin namanya. Tapi ada jin yang tidak mengikuti orang. Dia di warung-warung kopi, di pokok-pokok kayu. Itu namanya jin non-job. Gak jelas kerjanya. Kasihan juga kita nengok jin. Itulah yang gangguan. Ini jin. Maka ada jin yang di laut tadi menahan ikan. Jadi kalau dia diberi sajian, dilepaskannya ikan. Maka ulama-ulama dulu melawan jin itu dengan zikir. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saya kebetulan tinggal di Riau daratan, bukan yang di kepulauan. Jadi tidak ada di tempat saya tradisi hanyut laut, tak ada. Tapi untuk mengasih makan jin di hutan ada. Jadi sebelum tanam padi, tanam sawah, itu membuka hutan, maka digali tanah, kepala kambing masuk ke dalam. Potong kepala kambing masuk ke dalam. Batang ulama, mufti kerajaan Melayu Islam Siak Sri Indrapura. Tapi dia caranya nggak marah-marah. Ulama dulu itu lembut. Dia nggak mengatakan setan, haram, haram. Nah, dia tanya, ini untuk apa? Ini untuk ngasih jin kepala kambing untuk jin Pak Kiai. Oh jangan. Jadi nanti kalau setannya ngamuk, kasih darah aja. Darah kambing, kasih kepalanya untuk saya. Oke, sampai sekarang kalau undangan kenduri kepala kambing kasih sama ustaz. Jinnya nggak marah, jinnya dizikirkan. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mendengar la ilaha illallah, lari setan, tunggang langgang, lintang pukang. Makanya kalau suara azan dikumandangkan, ada mikrofon di atas, ada toa, ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kenapa anjing melolong mendengar azan? Karena ketika suara itu dikumandangkan, setan lari. Oh, jadi anjing bisa ngelihat setan? Bisa. Saya ingin lihat Pak Ustaz, apa mata anjing? Jadi dengan cara ini, makanya bertakbir, berazan orang di dalam hutan, Allah lari. Makanya kepala-kepala kambing di tempat kami tak ada lagi masuk ke dalam tanah, sudah masuk ke kuali semua. Pak Ustadz, bagaimana sikap kita dengan orang tua yang tidak mau sholat? Biarpun sudah ditegur tetap tidak juga melaksanakan. Yang tidak sholat itu 3, saudaraku. Yang pertama, anak kecil sampai akil balik. Yang kedua, orang yang belum akil balik. Yang kedua, orang tidur sampai bangun. Yang ketiga, orang gila. Orang tuamu itu kira-kira masuk yang mana? Anak kecil tak mungkin. Seandainya dia anak kecil tak mungkin dia punya anak. Pasti dia sudah akil balik. Bangun tidur. Oh, dia sudah bangun sudah. Tak mungkin tidur. Mungkin yang ketiga dia. Wah, kasar sekali Ustaz. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja. Hai orang-orang tua, mestinya engkau yang menyuruh anakmu, engkau yang mengajak dia sholat, engkau yang menunjukkan jilbabnya. Tapi ternyata engkau yang membiarkan dia tidak sholat, bahkan engkau pun tidak sholat. Ingat, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para ayah, hai para bapak, hai para abang, hai para datuk, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu, nara, dari api neraka. Engkau yang mestinya menjaga, malah anakmu sudah tobat, anakmu sudah hijrah, kau pula tidak. Bertobatlah hai orang tua, bertobatlah, bertobatlah. Kita doakan mudah-mudahan bapak-bapak, ayah-ayah, emak-emak, ibu-ibu, datuk-datuk, kakek-kakek yang belum juga sholat, yang sudah di liang kubur, yang sudah diintai-intai malaikat maut, mudah-mudahan sebelum mati mereka tobat nasuha, insyaallah. Amin. Saya heran dari tadi, kenapa jamaah yang di dalam ini tidak melihat saya? Rupanya mereka dipasang layar di depan. Semuanya lihat ke sana. Kedua kali saya tengok. Kenapa nggak kemari? Rupanya mereka layar. Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah yang melihat layar juga mendapatkan rahmat dan kebaikan. Pengajian 60 menit sudah. Menjawab pertanyaan 35 menit. 5 menit lagi berdoa. Maka lengkap malam ini kita pengajian selama 100 menit. Allahu Akbar. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik, wa kulliyanatin salihah, segala kebaikan-kebaikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah anak-anak kami dari perbuatan syirik ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan anak-anak kami, badannya jangan sampai kena narkoba, kena zina ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmunya dengan masuk ke pondok pesantren ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezekinya karena sudah membayar zakat ke Basnas ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Berikan taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Berikan rahmat ketika mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan setelah kami mati ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kematian seperti tebasan pedang beratus kali. Kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kematian seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Kami tak dapat meminta kecuali ringankan kami waktu sakratul maut ya Allah. Kami hanya ingin saat kami mati nanti, anak yang kami sekolahkan di pesantren, anak yang kami besarkan dengan tetes peluh dan air mata, kami hanya ingin saat kami sakratul maut, biarlah anak kami yang berbisik ke telinga kami, la ilaha illallah. Saat dia lahir dulu aku yang mengazankan ke telinganya, asyhadu an la ilaha
illallah. Kami ingin saat kami mati nanti, anak kami itulah yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami tidak ingin dia kaya kalau dia lupa pada Engkau ya Allah. Kami ingin dia yang menegakkan agama Engkau ini saat kami mati nanti ya Allah. Kami ingin saat dia bangun di tengah malam, dia bertahajud dan berzikir, di ujung doanya dia sebut nama kami, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Selamatkan anak-anak kami dari narkoba ya Allah. Selamatkan anak kami dari LGBT ya Allah. Selamatkan anak kami dari zina ya Allah. Selamatkan anak-anak bangsa kami dari pikiran komunis ya Allah. Selamatkan dari sekuler dan liberal ya Allah. Jadikan mereka orang yang taat kepadamu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, ayah kami yang sudah mencarikan makan sekolah, melepuh kulitnya untuk mencari nafkah untuk kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Ibunda kami mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya, menyusukan kami. Berapa kali dia tidak tahajud malam karena kami menangis sampai pagi ya Allah. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kami kencing di kainnya padahal dia sudah berwudu ya Allah. Berapa kali dia diusir dari majelis ilmu, tajam mata orang melihatnya karena kami merengek memekik di tengah orang banyak. Andai dia masih hidup dapat kami peluk tubuhnya, dapat kami cium tangannya, tapi sebagiannya sudah mendahului kami. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetes darah dari tapak kakinya, menetes darah dari pelipisnya, pecah giginya. Saat sahabat datang meminta, doakan ya Rasulullah, engkau punya doa mustajab, kalau kau berdoa rata mereka dengan tanah. Tapi Rasulullah tidak berdoa. Kenapa doa itu tidak dia panjatkan? Syafaatan li ummati, doa itu kusimpan untuk umatku di akhir zaman. Dia ingat pada kami, tapi kami tak ingat padanya. Berapa kali kami melalaikannya. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah. Berikan kami rezeki yang berkah supaya kami bisa berziarah ke makam Rasulullah. Bilal bin Abi Rabah bisa memeluk tubuhnya. Anas bin Malik mencium tapak tangannya seharum kasturi. Mereka bisa melihat wajahnya. Kami hanya ingin melihat kuburnya ya Allah. Bisa kami mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, jangan aniaya orang, jangan sakiti orang, jangan rusak pekarangan orang. Ambil sampah, tisu-tisu, tutup botol. Tunjukkan Islam agama yang damai, tunjukkan Islam agama yang bersih. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita dengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Somad SMA, dan insya Allah beliau akan mengisi tausiah kembali di malam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf segala kekurangan.